Kita bisa mengatakan kami benci dengan syaitan, tapi perintah dan anjuran syaitan selalu kita laksanakan. Mulut bisa mengatakan aku cinta kepada Allah, tapi perintah Allah tak mampu kita lakukan. Jadi apa sih sebenarnya tujuan kita hidup di dunia? Jadi bermegah-megahan ini melalaikan manusia, menyesatkan manusia. Ini jangan sampai kita terlena dengan kemegahan yang ada sehingga akhirnya kita bersaing, ingin melebihi saudara kita, ingin bermegah-megahan di atas dunia, namun kita tidak pernah mengingat apa dampak yang selanjutnya kita akan hadapi ketika kita mati nanti. Ada sesuatu yang harus kita teliti, ada sesuatu yang harus kita pahami dari ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat itu diulang, ada sesuatu ancaman yang sangat berat kita hadapi ketika kita mati nanti ataupun kita hidup di atas dunia ini. Ada penelitian yang khusus yang harus kita kaji di sana. Kalla sawfa ta'lamun, jangan begitu kata Allah. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Jangan sekali-kali kau begitu, sampai diulang 2 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa yang harus atau yang akan kita ketahui akibat daripada perbuatan yang bermegah-megahan itu. Kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kita akan mengetahui nanti pada hari itu. Kapan hari itu? Pada hari kita dibangkitkan. Pada hari kita akan dipertemukan dengan Sang Pencipta apabila baik perbuatan kita. Pada hari di mana kita akan dihisab amal ibadahnya apabila buruk perbuatan kita masuk ke dalam neraka jahim, baik kerjaan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semoga kita termasuk golongan-golongan orang yang diridhoi oleh Allah, dakhalal jannah bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Kita ulas kembali apa yang akan kita ketahui akibat daripada perbuatan yang bermegah-megahan di atas dunia itu. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, maka nanti kau akan mengetahuinya dengan pengetahuan yang yakin, yang benar-benar, yang sungguh-sungguh. Kalau misalkan di dunia ini kita hanya mendengar kata neraka, kalau misalkan di atas dunia ini kita pernah mendengar cerita tentang surga, kalau nanti pada saat harinya tiba tak ada cerita lagi, kita menyaksikan secara langsung bagaimana bara api itu, bagaimana nikmatnya surga itu, bagaimana kemuliaan dan kebesaran daripada Sang Pencipta. Kita akan menyaksikan langsung. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, kita akan mengetahuinya dengan pengetahuan yang sangat yakin. Kenapa kita bisa yakin? Karena sifat kita manusia, kalau tak dilihat tak yakin. Kalau pepatah Sasak mengatakan, pepatah Lombok dari daerah saya, kelisak lek bawon batu lamun dik kegita dik kusadu. Artinya bagaimana? Kalau saya nggak lihat sesuatu itu, nggak akan percaya sama sekali. Harus saya lihat dulu, baru saya percaya. Ini kadang-kadang kita modelnya begitu. Neraka mah cuma neraka, itu dongeng saja. Surga mah tinggal surga. Itu hanya untuk membahagiakan kita juga. Tidak benar adanya, tak pernah ada pun satu orang yang melihat. Kita bisa mengatakan itu pada saat kita masih segar. Kita bisa berkata seperti itu pada saat kita masih berada di atas dunia. Tapi kalau nanti kita berada pada hari penghisapan, kapan hari kiamat tiba, maka kita akan melihat secara langsung bagaimana bara api yang menyala-nyala, bagaimana tulang-tulang batu-batu itu membakar kita. Jadi bara api neraka itu tidak bisa dibayangkan dengan api di dunia ini. Berapa kali panasnya api di dunia ini dengan panasnya api neraka, dalam sebuah riwayat dijelaskan 1000 kali panas api dunia ini, lebih 1000 kali panas api neraka, lebih daripada api yang di dunia ini. Dalam satu riwayat, ada dalam satu riwayat lagi 70.000 kali panasnya api di dunia ini, segitulah panasnya api neraka. Agak bisa dibayangkan. Tapi kita bisa mengatakan sekarang itu mah cerita saja, itu mah hadis Rasul saja, itu mah Al-Quran saja yang bilang. Buktinya mana? Bisa kita berkata begitu, tapi hari nanti tiba tak
akan ada kata-kata yang begitu. Tak ada yang bisa mengungkapkan dengan bahasa semau gue. Tidak ada. Karena apa? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Maka sesungguhnya kita akan mengetahui dengan pengetahuan yang sangat yakin. Jadi tidak ada keraguan tentang janji Allah, tentang ancaman Allah bagi mereka yang betul-betul beriman kepada Allah. Jadi kalau kita menganggap diri kita orang-orang yang beriman, maka dengarkan, maka percayai, maka apa yang disampaikan oleh Al-Quran dengarkan dengan baik. Jangan hanya bisa membaca,